langsung gitu ya, ada kontak, dan setelah 8 tahun dan kami tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berkomunikasi sebelumnya. Kok jadi tercengang? Silahkan kalau ada pertanyaan atau kritikan. Nah, ini kalau misalnya ada dari pemirsa juga mungkin yang mengalami sudah menikah gitu kan, tapi berantem terus tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga mereka. Terus apakah itu masih dapat dibilang jodoh atau tidak? Iya, sebenarnya pernikahan itu kan tidak hanya melulu bicara soal perasaan ya. Kadang-kadang orang mengatakan, oh saya masih mencintai dia ketika ada getar-getar atau ketika ada perasaan cinta dak-dik-duk, itu baru namanya saya masih mencintai dia. Tetapi ketika sudah berumah tangga seringkali dirasakan bahwa oh lama-lama kok cintanya nih udah jadi nggak terasa lagi, yang ada jadi hambar dan yang ada malah jadinya terlalu banyak perbedaan, mulai kelihatan masalah demi masalah mulai bermunculan gitu, dan getar-getarnya itu sudah tidak ada lagi gitu loh. Nah, biasanya pada saat getar-getar itu sudah tidak ada, kemudian mulai bertanya-tanya apakah mungkin kami sudah tidak ada kecocokan dan mungkin dia bukan jodoh saya. Padahal sebenarnya pernikahan itu bukan hanya bicara soal getar-getar itu tadi, perasaan itu tadi, tetapi pernikahan itu bicara yang terpenting adalah masalah komitmen. Komitmen atau janji yang diucapkan antara kedua belah pihak. Janji di depan Tuhan, di depan orang tua, dan juga di depan keluarga, kerabat, sanak saudara. Itu adalah janji yang bukan janji yang main-main sebetulnya. Itu adalah komitmen-komitmen bersama. Jadi sebenarnya kalau setelah berumah tangga baru kemudian dikatakan tidak adanya kecocokan gitu ya. Kalau menurut saya alangkah naifnya begitu. Karena apa? Kenapa nggak dari dulu menyadari? Karena toh memang setiap manusia diciptakan oleh Tuhan kan memang berbeda-beda pada dasarnya. Ya. Jadi kalau mau mencari kecocokan yang 100% cocok dan 100% klop, itu saya rasa bahkan kembar identik pun tidak akan pernah bisa sama segala sesuatunya. Bicara soal selera, bicara soal kepribadian, karakter, itu juga bisa berbeda meskipun dilahirkan dari orang tua yang sama, dibesarkan dalam lingkungan yang sama, bahkan dikandung dalam satu indung telur begitu ya, tapi tetap saja mereka sangat mungkin mereka memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal-hal tertentu begitu ya. Apalagi ini kita bicara tentang menyatukan dua pribadi dengan latar belakang yang benar-benar berbeda, suku bisa berbeda, jenis kelamin sudah jelas berbeda, jadi tentu saja begitu banyak perbedaan. Nah, bagaimana sebenarnya dalam berumah tangga ini, bukannya kita kemudian dengan adanya perbedaan itu kemudian menjadi sebuah alasan untuk membenarkan perbuatan kita bahwa perbedaan itulah yang mengharuskan kita untuk berpisah. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Karena apa? Karena justru sebenarnya perbedaan itulah yang membuat pernikahan itu menjadi indah. Coba bayangkan kalau pernikahan itu terdiri dari wanita dengan wanita, tentu tidak indah karena memang bukan ditakdirkan untuk seperti itu. Tetapi memang pernikahan itu adalah menyatukan perbedaan demi perbedaan, dan bagaimana perbedaan demi perbedaan ini bisa mengeliminasi keburukan masing-masing dan bisa menyatukan kelebihan masing-masing, bisa bersinergi, bisa bergandengan tangan untuk mencapai tujuan bersama dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi di sana intinya, bukan berfokus pada perbedaannya kemudian mengatakan bahwa itu tidak jodoh, bukan seperti itu. Ya. Terus kalau temanya di manakah jodoh, kan banyak orang yang kalau sudah berumur, maksudnya sudah umurnya sudah di atas, mungkin di atas 30 atau pokoknya sudah berumur, dan mereka berkata bahwa wah, apakah di mana ya jodohku, kayaknya aku nih sudah masih perawan tua atau perjaka tua gitu ya. Nah, ini menurut Bapak itu gimana? Ya, sebetulnya itu cara pandang. Ya, kadang-kadang cara pandang orang, apalagi mungkin kalau di adat tertentu ya, misalnya kamu tuh sudah perawan tua gitu, kamu mana, calonmu mana gitu, misalnya seperti itu. Nah, mungkin di beberapa masyarakat kita masih memegang adat seperti itu, prinsip-prinsip ya, seperti itu, sehingga kemudian
mengintimidasi seseorang. Nah, seseorang merasa bahwa bahkan di daerah tertentu umur 20 itu sudah perawan tua. Nah, mungkin kalau di kota besar kan sudah ada pergeseran ya, sehingga tapi ya tetap saja begitu pulang kampung dikatain lagi perawan tua. Nah, jadi itu kita sebetulnya cara pandang ya, kalau seseorang itu tidak selalu harus, kalau menurut saya ya, tidak selalu harus memandang jodoh atau satu perkawinan itu sebagai satu keharusan ya di dalam kehidupan. Ya memang itu penting, membangun keluarga itu memang penting ya. Tapi manakala seseorang itu memang diberikan kepercayaan oleh Tuhan misalnya untuk berdiri sendiri, nah kemudian juga bisa berarti bagi orang lain tanpa harus menikah, itu kan bisa saja ya. Karena itu sebuah pilihan yang memang bukan kita jalani berdasarkan karena satu hal keterpaksaan gitu ya, tapi karena kita memang percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan rencana buat kita. Mungkin misalnya karena kita menjadi kita sendiri, misalnya kita lebih fokus kepada orang lain misalnya ya. Misalnya kalau orang bisa berdampak lebih banyak lagi buat sesama gitu ya. Jadi kan ada orang-orang yang memang mendedikasikan diri dengan kegiatan yang fokus, yang mungkin ya kegiatan tersebut tidak bisa maksimal apabila dia berkeluarga misalnya gitu. Tapi memang berkeluarga itu penting. Jadi sebetulnya itu tergantung cara pandang. Jadi jangan menilai kalau sudah berumur berarti aku sudah perawan tua, kayak mengecap diri sendiri, berarti nggak boleh ya seperti itu ya. Ya justru itu akan semakin semakin tertekan ya orang. Kita semakin merasa bahwa seolah-olah jodoh itu adalah ya segala-galanya gitu ya, sehingga kita fokus kepada hal-hal itu saja. Benar. Gitu. Nah, siapa tahu dengan kita tidak fokus malah justru jodoh itu akan datang. Ya. Betul. Nah, dengan kita membuka diri pada kegiatan, ya kan, kontak dengan orang lain ya. Sebagai makhluk sosial, tentu usia berapapun juga itu kan tidak menutupi kemungkinan ya untuk orang bisa menikah. Ya, dan perawan tua atau perjaka tua itu kan sebenarnya hanyalah sebuah label ya, sebuah label yang diberikan oleh seorang kepada orang lain gitu. Dan saya rasa kita tidak wajib kok hidup di bawah label dari orang lain gitu loh. Kita tidak wajib untuk hidup di dalam judul yang diberikan oleh orang lain terhadap kita gitu. Karena masalah menikah atau tidak menikah itu kan sebenarnya itu adalah pilihan gitu ya. Itu adalah pilihan, dan sebenarnya kebahagiaan seseorang tidak ditentukan oleh apakah orang itu menikah atau tidak menikah. Karena orang yang tidak menikah tetapi hidupnya bahagia itu juga banyak begitu. Berarti kesimpulannya bukan karena menikah kemudian seseorang itu bahagia atau tidak gitu. Tetapi banyak juga orang yang menikah juga bahagia gitu kan. Berarti juga bukan karena tidak menikah seseorang juga menjadi tidak bahagia. Tetapi menurut saya kebahagiaan seseorang itu sebenarnya ditentukan oleh ada atau tidak adanya Tuhan di dalam hati kita. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita, mau kita menikah atau kita belum menikah atau kita tidak menikah sekalipun, kita akan tetap merasakan kebahagiaan demi kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Ada seorang pembicara yang terkenal ya di luar negeri, jadi saya lupa namanya, tapi waktu dia berbicara depan orang banyak, istrinya ada di situ. Nah kemudian istrinya ditanya, apakah suami kamu membuat kamu bahagia? Nah, jawabannya tidak. Nah, orang kaget semua, loh kok jawabannya tidak? Ternyata dia menjawab bahwa kebahagiaan itu bukan tergantung kepada suami saya, tapi kebahagiaan itu tergantung pada keputusan saya sendiri. Ya, suami saya bisa berusaha membuat saya bahagia, tapi kalau saya memutuskan untuk tidak bahagia nggak bahagia, nggak akan bahagia. Nah, jadi seperti itu. Nah, kami mau ingatkan kembali buat pemirsa yang baru bergabung mungkin, atau pemirsa yang telah menyaksikan acara ini, ya pemirsa,
apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini, Anda bisa curhat kepada kami, Anda bisa SMS kepada kami, karena kami yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Anda bisa kirimkan SMS Anda di 0819 081 74 kali 1. Nah ya nih, kalau misalnya orang-orang bertanya, tapi kapan sih saya dapat jodoh, atau mungkin orang-orang yang masih single, atau maaf yang tadi perawan atau perjaka tua bertanya-tanya, jadi kapan saya bisa dapat jodoh, itu bagaimana menurut Bapak atau Ibu? Ibu silakan. Ladies first. Ya, sebenarnya kan untuk segala sesuatu tuh ada waktunya ya, ada waktunya, dan segala sesuatu kalau diambil pada waktunya itu pasti rasanya yang terbaik gitu loh, rasanya pasti akan indah gitu. Contohnya Ana pengen buah mangga nih, Ana udah ngeliat itu pohon mangga sudah mulai berbuah gitu. Tapi waktu mangga itu masih muda, kira-kira apa yang terjadi kalau Ana pada waktu itu mengambil keputusan untuk memetik mangga itu? Asam. Mangga itu akan terasa asam dan mungkin bahkan bisa mengakibatkan Ana juga jadi sakit perut ya, karena belum waktunya mangga itu diambil gitu. Nah, kapan sih mangga itu menjadi mangga yang enak untuk dimakan, menjadi mangga yang siap untuk dimakan? Pada waktunya, betul ya. Jadi kalau Anda mau makan mangga itu dengan rasa yang terbaik, dengan rasa yang terenak, tunggulah, bersabarlah sampai pada waktunya. Karena pada saatnya sudah datang, mangga itu akan terasa luar biasa. Sama juga halnya dengan kita. Kalau memang belum waktunya Tuhan untuk kita mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan kita, belajarlah untuk tetap berpikir dengan baik, dengan positif, berpikir dengan positif bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan yang terbaik di dalam kehidupanku gitu. Mulai coba lihat, introspeksi diri, apakah kita mungkin kita belum memiliki pasangan hingga saat ini, apakah disebabkan oleh karena kita terlalu memilih, tadi bisa jadi karena kita memiliki standar yang terlalu tinggi misalnya, atau karena mungkin kita mengalami trauma-trauma atau luka hati di masa lalu yang mengakibatkan kita akhirnya membuat kita menjaga jarak gitu terhadap orang lain, terhadap lawan jenis, dan membuat kita juga tidak mudah percaya terhadap lawan jenis. Trauma-trauma di masa lalu itu bisa mengakibatkan berbagai macam reaksi di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita juga selain kita bersabar menunggu waktunya, kita juga belajar untuk mengintrospeksi diri, memeriksa ke dalam diri kita, kira-kira